namanya jangan lupa ya. Ambil dulu. Iya. Yuk, kita sekarang bisa kita mulai yuk. Berdoa dulu. Ketuanya silakan disiapkan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran MTK, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Agit, Ahmad Saputra, Arya, Aldo, Hadir Pak. Anissa, Araya, Asli, Asmi, Hadir. Akil, Azara, Candi, Hadir. Chandra, Hadir. Devita, Davino, Hadir. Fahri, Jihan, Hadir Pak. Karisma, M. Alfian, Maidina, Hadir Pak. Fasik, Tio, Ridwan, Hadir Pak. Rizky, Abdul Rahman, Nazril, Hadir. Nova, Rafa, Raisa, Raka, Rania, Hadir. Rizkika, Rohiyat, Hadir. Septia, Hadir. Cinta, Hadir. Siva, Hadir. Zaratus, Zafa, Zora. Oke, berarti yang sakit Orang. siapa tadi? Rania sama Hasmi. Hasmi. Udah berapa hari ya? Dua. Ya mungkin sekarang lagi musim perubahan musim ya. Makanya banyak yang sakit. Kalau bisa kita jaga-jaga kesehatan biar tidak sakit karena udah mulai musim penghujan ya. Udah mulai musim hujan. Ya kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Terus kalian juga yang sehat jangan sampai sakit. Oke ya. Kita ke mulai ya ke materi. Ini materi yang sebelumnya. Sampai pojok kelihatan nggak? Nah, ini materi sebelumnya yang kita udah pernah bahas, yaitu persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk, menyusun tabel dan menggambar grafik. Udah pernah? Menentukan gradien, menentukan persamaan garis bila diketahui gradiennya, dan satu titik, lalu menentukan persamaan garis bila diketahui dua titik. Nah ini yang udah pernah kita pelajari. Lalu pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan gradien dengan bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Menentukan garis yang sejajar jika gradiennya sama. Lalu siswa dapat menyusun persamaan garis lurus bila diketahui memiliki suatu titik dan sejajar dengan garis lurus lainnya menggunakan rumus yang benar. Nah, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang ini ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Langsung aja kita bahas. Ini kalian ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Menara Pisa. Tahukah kamu gambar apa ini? Gambar menara Pisa. Di mana? Kita lihat. Italia. Ada yang pernah lihat sebelum ini? Tidak. Langsung datang ke Italia? Tidak. Di mana lihatnya? TV.
Di internet. Ya, Ya. Ya benar, ini menara Pisa di Italia ya. Menara Pisa adalah menara lonceng yang memiliki kemiringan 5 apa? 5 derajat dan masih kokoh berdiri sampai saat ini. Jadi ternyata nggak lurus banget gitu, miring sedikit, ya miring sedikit 5 derajat. Tapi masih kokoh sampai sekarang. Keren ya. Nah ini kita mau belajar nih, apa hubungannya sama persamaan garis lurus? Nanti kita bahas. Nah ini tentang gradien, kemiringannya. Jadi kemiringan adalah gradien. Lalu manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Emang gambar 1 nggak lurus? Gambar 2? 3? 4? Ya. Gambar 1 ini namanya parabola. Kalian belajarnya nanti di kelas 9. Namanya fungsi kuadrat. Ya. Gambar 2 ini love ya. Kalau gambar 3 itu trigonometri. Ya. Gambar 3 ini trigonometri. Kalian belajarnya di SMA. Belum ya. Nah, sekarang kalian lagi mau belajar yang namanya persamaan garis lurus. Ya, gambarnya pasti lurus. Gitu. Nah, ini nih. Pernahkah kalian memainkan game Mobile Legends yang viral ini? Pernah semua? Itu viral banget. Ada di HP kalian masing-masing? Ada yang nggak ada? Yang nggak ada nggak apa-apa. Ada beberapa ya, nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak harus main, tapi ceweknya juga main juga. Luar biasa. Saya aja nggak main. Nah, keren ya. Nah, apa sih hubungannya ini sama materi kita? Ya kita nanti bahas. Ya. Masalahnya apa? Kita tampilkan masalahnya. Suatu akun game Mobile Legends karena sudah level pro dan sering memenangkan turnamen maka akan dijual. Jadi karena levelnya pro mau dijual tuh, mau dijual karena menang terus dengan harga 20 juta. Diperkirakan akan meningkat dengan konstan, jadi bakalan naik terus. Ya. Setiap bulan ya, setiap bulan. Tentukan harga akun tersebut setelah 1 tahun. Jadi kira-kira kalau 1 tahun ke depan kalian misalkan beli 20 juta terus dijual lagi, harganya berapa? Nah itu bisa kita cari. Untuk dapat mengerjakan soal tersebut, kita dapat menggunakan materi persamaan garis lurus. Jadi kalau kalian mau bisa tahu jawaban yang ini, kalian harus belajar dulu yang namanya persamaan garis lurus. Gitu. Nah ini yang pertama ya, tabel persamaan garis. Ini masalah yang pertama. Tadi itu masalah HOTS. HOTS itu yang dekat dengan kita, butuh analisis, tapi mungkin kalian nggak familiar. Yang tadi ya. Jadi ternyata nyambung ya, nyambung ke game ternyata. Nah kita bahas yang ini ya pertama. Oke, kita mulai ke materi tabel persamaan garis. Ini ada X ya, ada X, ada garis Y sama dengan 2X. Nah, ini Y-nya. Terus gimana sih cara dapetin Y-nya? Kalau X-nya kemarin namanya apa di itu? Relasi fungsi. Domain alias X-nya. Kalau Y-nya namanya? Kodomain. Terus? Range. Terus? Daerah hasil. Udah? Ada satu lagi apa? Ini nih, tangan saya apa? Bayangan. Iya. Bayangan. Jadi kodomain, range, daerah hasil, bayangan. Ya. Lanjut. Cara dapetin Y-nya adalah kayak gini. Ini diperhatikan, nanti di tugas ada ya. Udah banyak yang batuk, jadi hati-hati ya. Jaga kesehatan selalu. Nah ini silakan dilihat cara dapetin Y-nya. Perhatikan, nanti saya minta ada yang maju. Soalnya mirip-mirip ya. Y sama dengan 2X. X
X-nya kan kita ambil min 3 nih. Min 3. Jadi Y-nya sama dengan min 6. Nah, Y-nya min 6 ini dapatlah, tempel, taruh di sini. Dapat 1. Kalau yang ada yang bingung langsung tanya, langsung potong. Pak, saya bingung, saya mau nanya. Langsung potong, gak apa-apa. Matematika itu kalau diterusin bingungnya makin ke belakang makin gak ngerti nanti. Langsung potong, langsung saya jelasin, saya ulang. Kalau yang min 2 gimana? Nah, berarti X-nya diganti min 2. 2 dikali min 2. Jadi Y sama dengan min 4. Jangan lupa ada minnya. Min 4. Taruh sini lagi. Lanjut. Kalau Y sama dengan 2 dikali min 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali min 1 min 2. Tempel, taruh sini. Begitu terus sampai penuh ya. Y sama dengan 2 kali 0, berarti Y sama dengan 0. Tempel. Terus ada 1. Y sama dengan 2 kali 1, berarti Y sama dengan 2. Tempel lagi. Terus kalau ada Y sama dengan 2 kali berapa nih X-nya? 2 ya. 2 berarti Y-nya 4. 4 tempel sini lagi. Begitu sampai penuh. Sampai penuh satu-satu begitu ya. Yang terakhir adalah 5. Berarti Y sama dengan 2 dikali 5. Berarti Y sama dengan 10. Tempellah di sini 10. Nah, kalau udah penuh, kalau udah full ini, Y-nya udah dapat semuanya. Kita dapat titik. Titiknya mana ini? X, Y. X, Y. X-nya ada, Y-nya ada. X-nya, Y-nya. Nah, ini semuanya titik yang pernah belajar di relasi ya. Bab yang kemarin. Ya. Setelah dapat titiknya, pasangannya, berarti kita bisa. Nah, ini titiknya. Ini titiknya yang tadi ya, min 3, min 6. Lalu kita bikin titik-titiknya di Cartesius. Ya, di Cartesius kita bikin titiknya. Berapa tuh? Min 3. Ini tuh skalanya ini ya. Skalanya itu sekali biasa itu 2. Kalau kamu perhatiin ini 2. Jadi 2, 4 gitu. 2, 4, 6, 8 boleh-boleh aja. Kalau ke atas juga sama. 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Kalau ke bawah juga sama, min 2, min 4 gitu. Min 6, min 8. Kalau ke kiri juga sama. Min 2, min 4. Jadi skalanya 2. Skalanya 2. Jadi kalau min 3, min 6, nah berarti min 3 di sini. Nah, ya. Min 3, min 6 nih. Min 3 di sini, tengah-tengah 2 sama 4 minnya ya. Lalu 6-nya di sini. Nah, dapatlah titik di sini 1. Lalu min 2, min 4 ada di sini. Lalu min 1, min 2 bikin titiknya lagi. Lalu 0,0 sini 0,0 pas di sumbu koordinat. Ya. Lalu ada 1,2, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, dari titik-titik ini lalu dihubungkan menjadi garis. Garisnya lurus nggak? Lurus. Makanya kita namanya belajar persamaan garis lurus, karena memang garisnya lurus. Gitu. Ya. Jadi udah nyari Y-nya, udah bikin tabel, lalu bikin grafik. Ini grafik kan? Ya, ini namanya grafik ya dalam koordinat Cartesius. Lanjut setelah bikin grafik itu kita simpulkan. Setelah bikin grafik kita nah ini ya. Tadi kan soalnya apa? Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Berapakah koefisiennya X? Jawabannya 2. Koefisien itu angka yang nempel di variabel. Variabelnya kan X. Berarti angka yang nempel di X.
Yang nempel di X berarti 2. Nah, terus kemarin ada rumus Y sama dengan MX plus C. Berarti yang nempel di X ini 2 ini sama dengan gradien. Berarti gradiennya itu 2. Berarti gradiennya 2. Begitu. Ya. Jadi lihat gradien itu gampang banget. Tinggal lihat angka yang ada di X-nya aja. Itu berarti gradien. Gradien lambangnya adalah M. Gradien lambangnya adalah M. Gitu. Jadi kalau kamu mau menentukan kemiringan itu juga gradien. Jadi kemiringan bisa disebut gradien, bisa disebut juga lambangnya itu M. Nah, berarti kemiringannya itu tinggal lihat angka yang nempel di X-nya aja. Begitu? Ya. Jadi yang pertama tadi udah bikin cara cari Y-nya, lalu cara bikin titiknya, lalu titik-titik dihubungkan menjadi garis, ya, garis lurus, lalu menentukan gradiennya. Begitu ya. Nah, sekarang nih ada soal lagi nih ya. Ada soal lagi. Kalau tadi kan Y sama dengan 2X aja. Kalau yang ini Y sama dengan 2X plus 1. Siapa yang bisa cara cari Y-nya? Gimana caranya? Ada yang mau? Mau coba? Namanya? Azara. Mau coba? Ya udah maju. Coba Azara. Boleh di situ masih lega ya? Silakan. Langsung aja. Cukup yang ini nggak apa-apa. Yang penting bisa. Kalau emang bisa pasti bisa kok. Aisyah masukin. Yang lain perhatiin ya. Itu bajunya simpen. Udah, bisa. Kamu ngitungnya gimana? Dimasuk-masukin. Ya. Ada yang beda nggak sama ini? Kalau X-nya min 3, Y-nya min 5 katanya, sama ya? Sama. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1 juga. Kalau X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 5 katanya, benar. Kalau X-nya 5, Y-nya 11. Ya, benar ya? Benar ya, udah benar. Dijelasin kali, langsung dicoba, langsung benar. Hebat banget. Nah, habis ini berarti setelah punya Y-nya,
setelah punya Y-nya, berarti tinggal dibikin udah punya tabel. Kalau udah punya Y berarti udah punya tabel. Udah punya tabel tinggal dibuat titik-titiknya dulu. Titik-titiknya dulu baru digaris. Ya, buat titik-titiknya dulu baru digaris. Nah, begitu lalu jawab pertanyaan yang ini. Berapakah koefisiennya? Tadi kan apa? Tadi kan apa sih? Y sama dengan ya? Y sama dengan 2X plus 1. Berarti yang nempel di X itu berapa? 2. Berarti koefisien X-nya berarti 2. Kan Y sama dengan MX plus T. Nah, berarti gradiennya atau kemiringannya juga 2. Begitu ya. Ya nanti lembar kerjanya kurang lebih seperti itu, jadi diperhatikan dari sekarang. Lalu saya sediain soal lagi yang mirip tapi beda ya. Nah, sekarang Y sama dengan 2X plus 2. Kalau tadi itu Y sama dengan 2X. Lalu Zara maju yang 2X plus 1. Nah, sekarang ada 2X plus 2. Siapa yang mau coba lagi kayak Zara? Siapa yang mau? Mau? Siapa namanya? Nazril. Ya, silakan Nazril. Di situ masih muat ya, dihapus dulu. Keren Nazril. Coba, jangan takut salah. Saya nggak pernah marahin orang yang salah, nggak pernah. Yang salah itu nggak pernah coba. Nggak apa-apa, dihapus aja. Ambil beberapa buat mewakili nggak apa-apa. Kayak 4 kayak Zara yang di depan. Yang lain diperhatikan karena LKPD-nya nanti juga bakalan seperti itu. Belakang yang ngantuk. Memang jam terakhir ya, ini ngantuk tapi jangan ngantuk. Udah. Kok bisa ya? Dicoba bisa dong? Bisa ya, tepuk tangan dong. Coba jelasin dulu. Jelasin dulu, jangan lupa teman-temannya. Jelasin gimana? Cara dapetin nya. X-nya dimasukin. Baru dikali ditambah 2, hasilnya ditulis di sini.
4. 4. Terus ditulis di Y-nya situ. Ya. Terus lanjut yang ini nih, yang 12. Coba. Yang 12. Nah, 2 dikali 5 dengan 10 tambah 2 dengan 12. gitu. Ya, benar. Terima kasih Nazril. Bisa kan ya? Bisa, kalau dicoba bisa. Kalau nggak bisa juga saya ajarin masih di depan. Ya. Lalu dari ketiga gambar yang tadi udah dibikin sama saya 1, Zara 1, Nazril 1. Nah, itu ternyata sama semuanya. Lihatin ya, nih perhatiin nih. Nah ini, coba kita mulai. Ini semuanya. Yang pertama Y sama dengan 2X. Lalu yang kedua Y sama dengan 2X plus 1. Lalu yang kedua 2X plus 2. Variabelnya atau koefisiennya, koefisien yang nempel di X-nya semuanya 2. Koefisiennya berarti 2 semuanya ditulis di sini. Nah, lalu gradiennya, karena koefisien X-nya 2 berarti gradiennya juga 2. Nah, kalau gradiennya 2 sama-sama 2 berarti namanya apa? Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Emang ya? Sejajar. Nah ini, kita menemukan bahwa gradien garis sama dengan koefisiennya. Jadi gradiennya itu sama dengan koefisiennya. Kalau tadi 2 berarti 2. Pada persamaan yang sama, yang berarti bahwa jika gradiennya sama, maka gambar grafiknya sejajar. Begitu. Ini Pak Arfan ngomong doang kayaknya ya, sejajar. Enggak, saya buktiin ya. Nanti saya buktiin. Saya buktiin nih sekarang. Misalkan ini ya, ini saya ambil nih. Nih, saya ambil, saya tempel ke gambar yang atas. Ini gambarnya si Nazril. Nah, tadi ya, soal yang tadi Nazril kerjain, kita tempel ke gambarnya si Zara. Coba. Mana ini? Bisa nggak? Kalau nggak kita copy deh. Kita copy, taruh di sini. Nah ini, taruh di sini. Tadi di mana? Ini ya. Kita copy, taruh di nih, punya Zara ini 2X plus 1. Nah, kita taruh di sini. Nah ini, benar nggak ini sejajar? Emang kelihatan sejajar? Iya. Kelihatan sejajar. Ini kebetulan doang kali, kebetulan doang. Mungkin kebetulan. Nah, sekalian aja nih, kita tempel ke punya gambar si Nazril ini juga ke gambar yang saya udah buat tadi. Ke soal yang pertama. Nah, kita taruh sini juga. Nah, ini gambarnya sejajar juga nggak? Sejajar juga. Nah, ini punya si Zara, tiga-tiganya saya tempel di sini. Tiga-tiganya sejajar nggak? Sejajar. Karena memang gradiennya sama. Makanya sejajar. Jadi garis yang gradiennya sama itu sejajar. Itu kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya yang pertama ini, kita bisa menyusun persamaan garis bila diketahui gradien persamaan garis lain yang sejajar dan sebuah titik. Misal diketahui begitu. Ya. Jadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Itu rumus untuk menentukan persamaan garis. Ini nanti ada di soal ya. Saya kasih kuis pakai rumus ini. Terus sebelum kita berkelompok, ada yang mau ditanya sebelum kita bahas yang lain-lain lagi dari yang udah kita bahas tadi? Jadi ada yang mau nanya? Ada. Aman ya? Aman. Ngerti berarti ya? Ngerti. Oke. Oh iya, kemarin itu udah saya kirim link videonya.
yang tentang tutorial di grup WA udah pada dibuka ya? Udah pada dibuka, udah pada dilihat, udah ditonton? Oke. Berarti kalian setidaknya udah paham tentang kulit-kulitnya aja dulu persamaan garis lurus. Nah, sekarang berarti waktunya untuk berkelompok. Nanti kelompoknya bisa dibuat 4 siswa atau 2 meja digabung ya. Jadi ini boleh yang digeser itu bangkunya aja. Jadi satu meja, mejanya nggak usah digeser. Jadi bangkunya tinggal ngadep ke belakang, selesai kayak gitu aja. Jadi dua kayak gitu. Ya. Saya sebelum saya bagi LKPD-nya, ya, nanti ada diskusi, terus ada presentasi, lalu ada cek hasil dengan aplikasi Desmos. Aplikasinya udah pada di-download? Ya. Tadi udah pada laporan. Saya Pak udah ya. Itu di aplikasi bisa buat dipakai sampai ke SMA. Ya, sampai ke SMA bisa dipakai. Dan itu ukurannya kecil. Jadi kalian bisa download dengan suka hati di HP, nggak selalu di laptop. Kalau di laptop itu bisa pakai namanya aplikasi algebra ya, atau GeoGebra. Kalau yang ini aplikasinya namanya Nah, sekarang kita sebelum berkelompok, ini ada tontonan video ya. Silakan disimak dulu. Nah, apa tadi? Jadi gara-gara si pigmennya bareng-bareng ke pinggir, sehingga bongkahan esnya menjadi miring ya, sehingga si paus apa hiu tadi? Paus itu bukan nabrak pigmennya, malah menabrak si es. Itu berkat kerjasamanya mereka. Lanjut. Apa tadi? Kalau dia nggak bakal jadi satu gitu, nggak bakal jadi bola besar ya. Kalau satu doang yang semut keisep, mati nggak? Mati. Tapi kalau besar, jadi besar bolanya, semut berkumpul menjadi satu, dia bisa nutup si nafasnya gajah. Apa sih dia? Kelinci ya? Ya pokoknya hewan yang mau makan dia ya. Gajah pun bisa dong. Bisa. Nah ini video yang terakhir. Ya, jadi kalau sendirian bekerja kelompok ya nggak bakal bisa. Namanya juga bekerja kelompok ya. Semakin kalian solid, maka semakin kalian akan kuat ya. Semakin kalian bisa menghadapi masalah-masalah. Nah, sekarang saya akan bagi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian berkelompok. Silakan boleh berkelompok sekarang. Diputar.
Kerjainnya masing-masing, ditulis kelompoknya. Lalu kalau udah selesai, dikirim di WA, nanti buat presentasi maju ke depan. Jadi bisa tampil di depan. Masing-masing ya. Nah, namanya itu nama ya nama sendiri. Lalu kelasnya kelas kalian, mata pelajaran matematika. Anggota kelompoknya ya teman kalian itu. Ditulis semua. Atau gabung berarti berdua. Kalau nggak kamu ini gabungnya satu ke sini nih, ambil kursi, sini juga satu. Ya, jangan maju sini. Kamu satu ke sini. Nah, kalian boleh ambil buka buku ya atau buka HP, cari di internet informasi boleh ya, boleh. Kerjakan dengan tenang aja, yang penting tenang ya, nggak usah teriak-teriak. Boleh ambil buku, ambil HP, pakai buku, silakan dikerjakan. Nah, cari informasi lain boleh. Waktunya diskusi itu 15 menit ya. Tadi udah potong. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanya, tanya ya. Apa?
Ya, nanti ini kalau dapat berita kayak jalanan. Lalu kalau berguna, kalau dapat semuanya barulah gratis. Ada yang aneh yang mau ditanya? Bisa? Tapi cara ya, cara pengertiannya tadi mau ditanya. Bisa? Ya, apa? Bikin titik-titik dulu baru di ya. Ini pakai cara ya. Biar nanti dipotong. Semuanya pakai cara ini. Iya dong, pakai cara. Harus jalan di sini Pak. Iya, ini bisa. Beda. Bisa, Pak. Ini. Iya benar. Lanjutin. Bisa. Ini bikinnya titik-titik dulu. Ini kan kamu langsung garis. Titik, 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 garis. Titik, titik, garis. Titik, titik, garis. Ya. Jadi di titik-titik dulu baru digaris. Kalau langsung digaris nanti takutnya nggak pas gitu. Cari Y-nya, dapat titik, lalu digaris. Buka HP, buka buku boleh ya, boleh. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Terus garisnya juga harus pakai penggaris, maksudnya yang lurus.
Yang mudah nanti boleh bikin jawabannya via grup WA ya. Yang jelas tulisannya biar bisa ditampilkan ke depan. Ya. Apa nih? Ya. Ini kan udah di titik-titik. Nah, garisnya kalau dikelarin ya bagus. Jangan kayak gini. Garis ya. Awas jadi juga. Apa sih bisa? Jangan lupa diskusi kerjasama ya, seperti yang sudah dicontohkan di video tadi. Sampai mana? Ini bagus nih. Ini sesuai dengan bentuknya. Nah, ini tinggal di lagi lalu di titik garis.
Tapi nanti pakai pulpen ya. Jangan pakai pensil. Kenapa Chan? Warnanya Chandra. Kamu kenapa? Dengar. Garisnya rapi, tapi ini titiknya nih kurang jelas nih, kurang bener. Ya, kurang tebal nih titik-titiknya, jadi nggak kelihatan nanti. Kayak tadi tuh ada bulut-bulutan, nggak apa-apa, titik itu dibulut-bulutin aja. Ya, jadi tebal nanti. Oh, ini ya. Aja. Selesai. Ini udah. Terus setelah dapat ininya dibikin tabel, lalu dibuat garis, lalu dijawab koefisiennya. Ini nomor 3, 4, begitu terus sama. Nah, yang ini udah belum? Oh, udah juga. Koefisien X-nya 3 semua, gradiennya 3 semua. Kita menemukan bahwa gradien sama dengan koefisien. Dari variabel X maka persamaan yang sama. Yang berarti bahwa jika gradien ini sama, gambarnya sejajar. Oke. Gitu. Nah, ini Y-nya nggak usah double, Y sama dengan ini. Nggak usah double, ini kan Y sama dengan Y lakukan. Y-nya hapusin dulu. Kalau udah selesai, boleh difoto ya. Boleh difoto, lalu dikirim. Setelah itu baru nanti kita presentasi. Gak usah satu nomor, masing-masing. Ayo. Kirimnya ke grup kita ya. Aku kirim boleh kan Pak? Ya, kirim. Semua kirim ya, semua kirim. Ya.
Yang jelas ya, yang jelas kirimnya. Enggak, semua. Semua. Semua kirim. Semuanya kirim buat bukti saya langsung ngerjain gitu. Sabar ya. Lakukan aja kirimnya. Karena banyak yang lagi kirim. Nanti satu orang kirim jangan kasih orang kirim ke saya tahu kalau kalian kirim kan nanti aktif kan. Berarti kalian aktif, berarti saya nilai aktif. Lima menit lagi udah? Nah, 5 menit lagi ayo. Kalau udah semua kita nanti presentasi. Oh iya, kasih nama ya. Nih, saya kasih nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku hapus tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kelompok 1 sudah siap? Belum? Ya. Kelompok 2? Siap. Enggak. Nanti perwakilan aja ya. Perwakilan aja kelompoknya yang presentasi. Udah ya? Udah selesai belum? Ya. Udah selesai nih? Yuk kita ini dulu deh. Selesaiin dulu. Kan udah selesai nih. Tinggal kirim kan? Nah kirimnya nanti dulu. Udah. Kirimnya nanti. Nanti kan ada yang maju, kalian bisa sambil kirim. Udah? Ya. Sekarang HP-nya taruh semua, alat tulis taruh semua, pulpen taruh sendiri. Gak usah pegang apapun. Gak usah pegang apapun. Sekarang kita berdiri. Kita masuk ke ice breaking. Udah ya? Nah udah, berdiri semua. Yang cepat ayo. Kita permainan kayak gini. Sebelum kita presentasi dan sebelum kita melanjutkan ke kuis, kita ice breaking. Tapi kita taruh nih. Iya. Udah. Cara mainnya adalah kayak gini. Kalian kan udah pernah belajar kemarin namanya pola bilangan. Pola bilangan ingat yang aritmatika? Ya. Aritmatika? Nah, yang aritmatika itu kemarin misalkan nih, fokus ya. Ini kalau nggak fokus nanti salah nih. Misalkan gini, pertama misalkan
sekarang kelompok 1 bilang 1, salah satu orang. Lalu di sini 5, misal ya. Berarti selisihnya berapa? 4. Berarti kalian harus bilang 1, 5 terus 4. 1, 5 terus 9. Tambah 4 kan? Lalu di sini kelompok sini 13 ya, tambah 4 jadi 17, tambah 4 21, tambah 4 25, tambah 4 9. Tapi itu semua tergantung dari kelompok 2 ya. Tergantung dari kelompok 1 dan 2. Ya. Kalau tadi kan 1, dia bilang 5. Kan dia bilang 5 kan? Berarti selisihnya 4. Kan terserah dia kan mau bilang berapa. Nah, kelompok 3 yang harus sudah mulai mikir. 5. Siap ya? Siap. Ya. Ingin kelompok masing-masing ya? Ya. Satu putaran, kalau berhasil nanti kita balik. Kelompok 8 yang terserah ya. Kelompok berapa? 8. Iya, 8. Terserah. Kalau saya tepuk tangan berarti harus sudah jawab. Terserah yang ini. Terserah 1, terserah 2. 3 yang harus sudah mulai mikir. Ya? 3. 7. Bedanya berapa? 4. 8. Iya. Berapa? 11. Benar. 15. 15. 19. Dua, 3. 27. 3, 1. Sekarang berarti tergantung kelompoknya Tio. Ya, tergantung kelompoknya Tio terus ke sini. Nah, berarti dia yang udah mulai mikir. Ya. Kelompoknya mundur. Nah, ini berarti yang terakhir kelompok 1. Sekarang terserah ya, terserah kalian. 7 terus 10. Nambah berapa? 3. Ayo. 13. 22. Fokusnya udah, sekarang kita maju presentasi. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ya, boleh. Bentar ya, saya buka dulu di WA ya. Sini. Bentar, sabar. Ini yang ke-8. Aduh, gua nggak bisa. Oke. Ya. Kelompok 1 untuk nomor 1 sampai 3, ya. Yang lain halo. Yang lain silahkan disimak. Kelompok 3 kelompok 1 mau maju. Yang lain disimak. Jawaban kalian nanti sama apa enggak ya? Ini sama ini ya. Ini. Dura kan? Ini oke. Ya udah. Silakan.
Assalamualaikum, dibuka terus disilakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berserta. Saya sama-sama belajarnya. Jadi langsung aja. Cara menentukan satu pertama ini kita masukin dulu rumusnya D3 hasilnya kan diskaler. Terus yang ketiga dua minus hasilnya terus Y minusnya lagi minus 1. Nah, terus yang terakhir Terakhir Y 3 X nya masukin 4 hasilnya 12. 12. Setelah dapat ini, dapat tabel, terus ngapain? Garis lurus. Dibikin garis lurus. Kita titik-titiknya disesuaikan sama yang tadi. Bikin Terus titik, 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 terus di di garis lurus. garis. Terus Apakah dulu? Ini yang tadi 3. berapakah? Apakah Berapakah koefisien X? koefisien X-nya ada 3 ya. Terus berapakah? Berapakah kemiringan? Udah. Ya. Ada yang beda nggak? Sama jawaban kalian? Sama. Ya. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Boleh siapa? Kelompok? Dua. Oke. Yang kencang ya suaranya. Bentar, saya cari dulu. Kamu agak-agak akhir apa awal? Kirimnya. Aku gedein, tenang aja. Sama nomor berapa tadi? 46 ya? Ini kamu. Kelompok 2 maju nomor 4, 5, 6 ya. Ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu dapat Y-nya? Ya, sudah aja. Ya. Tiga X plus 1, 3, 2 Yang lain yang kenceng biar yang lain dengar. 3. Ini 3 dikali 2 sama dengan 6 plus 1 sama dengan 5. Terus ini Y sama dengan 3X plus 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 plus 1 di 2. Y Nah, 0. Y sama dengan 3X plus 1 sama dengan 3 dikali 1 plus 1 sama dengan 3 plus 1 4. 4. X sama dengan 3X plus 1 sama dengan 3 dikali 2 6 plus 1 7. Y sama dengan 3X plus 1 3 masukin ini 3 kali 3 9 plus 1 10. Y sama dengan 9X plus 1 3 kali 4 sama dengan 12 plus 1 13. Setelah dapat Y-nya semuanya, kalian ngapain? Dibuat grafiknya. Dibuat grafiknya, caranya di Tinggal bikin titik-titiknya. sesuai X dan yang udah didapat tadi. Terus dibuat garis. Bikin titik-titik. Lalu di Buat garis. garisnya lurus nggak? Terus. Lurus. Nah, terus nomor Nah, nomor 6-nya gimana? kan yang ditanyakan berapakah koefisien X karena tadi ya Y sama dengan 3X plus 1. Karena koefisien itu angka yang menempel di X, karena menempel juga berarti koefisien X-nya adalah 3. Y sama dengan 3X plus 1. Jadi koefisien X-nya 3. lalu Dan berapakah kemiringan garis di atas? Kemiringan garis di atas sama dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini adalah lambang dari guardian. Karena sini X, guardian sama saja kayak koefisien. Karena si koefisiennya 3, berarti guardiannya sama dengan 3. 3 juga. Betul ya? Tepuk tangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang mau maju yuk? 4 ya, 4 ya. Ya, sini nomor kelompok 4. Yang agak akhir apa depan tadi? Kirimnya. Siapa yang kirim? Nih, kalian kan majunya nomor 789 ya. Berarti ini ya. Yang nomor 7 kita harus cari Y-nya dulu. Ini 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 7. Ini 7. 3 kali min 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 kali 1 3 kali min 1 tambah 2 sama dengan 1. 3 dikali 0 plus 2 dengan 2. 3 dikali 1 plus 2 dengan 3. 5 ya. 5. 3 dikali 2 plus 2 dengan 8. Terus 3 dikali 3 plus 2 dengan 11. Terus 3 dikali 4 plus 2 dengan 14. setelah punya
Y-nya semuanya kalian ngapain? Ada Y-nya terus taruh di levelnya. Taruh di tabel gimana caranya? Taruh di Titik, titik. titik. Terus titik-titik ini Di garis. garis. Setelah digaris tentukan apa lagi? Koefisien sama ini. Nah, tadi itu soalnya apa? Y sama dengan Y sama dengan 3x per 2. plus 2. Jadinya Koefisien x-nya 3. Terus gradiennya 3 juga. X plus koefisiennya 3. Ya, gradiennya kelompok 5 ya? 6 ya? Beda nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama Pak. Ya, jawab sama Pak. Gitu. Sama nggak? Sama Pak. Sama. Nah, berarti sama ya? Kelompok 7 sama nggak? Sama. Nah, lanjutin Davina nih. Ini ya. Ya ini. Kurang gede nggak? Oke, udah. Ayo. Nah, ini persamaannya yang pertama 3x, dia sama dengan 3x plus 3x. Yang kedua, dia sama dengan 3x plus 1. Yang ketiga, dia sama dengan 3x plus 2. Koefisiennya sama, yaitu 3. Gradiennya juga sama 3. Terus kesimpulannya, nih, ini belum dijawab nih. Ayo spontan, coba bisa nggak? Kita menemukan bahwa Dia mengatakan bahwa koefisien ya koefisien sama dengan gradien. Jadi koefisien sama dengan gradien. Coba baca fullnya, ayo. kita menemukan bahwa koefisien sama dengan gradien dari variabel x pada persamaan yang sama, yang berarti bahwa jika gradiennya sama, gambarnya sejajar. Gambarnya sejajar. Nah, sekarang udah tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kalian buka HP-nya, buka aplikasinya. Desmos namanya. Desmos, bukan Tremos. Desmos. Nah, ini tampilan dari saya ini. Tampilan dari saya itu ini ya. Coba tinggal diklik aja, tinggal diklik soalnya Y sama dengan 3x gitu. Ya, bareng-bareng ayo. Y sama dengan 3x. Lalu di enter. Lalu 3x plus 1. Di enter lagi. Ini udah dapat nih, coba. Tuh. Nah, ini udah dapat nih. Nah, simpen dulu ya. Nah, coba. Simpen dulu, jangan dituju dulu di situ. Jangan di sini ada yang udah kelompok 1. Nah, ini udah dapat nih.
dikirim di grup juga ya. Yang udah dapat sejajar di screenshot, dikirim di grup juga. Ini berapa belum? Plus 1. Enter lagi. Biru. Oke. Plus 2. Ya, sejajar? Ya, sejajar. Oke. Nah, terakhir. Kalian itu udah saya suruh bawa benda-benda apa yang sejajar yang kalian punya. Coba tunjuk tangan dong. Omar. HP mana isi sejajar? Mana isinya sejajar? Ini, Pak. Itu. Sama. Atas. Dua garis yang itu. Ya, sejajar itu benar. Yang lain ada? Garis coba. Mana tunjukin yang sisi yang sejajar? Terus? Mana isi sejajar? Ya, sejajar. Kemudian mana sisi yang sejajar? Itu sama ini. Pak. Garis coba mana isi sejajar? Ya. Ada yang bawa peci nggak? Peci. Nah itu peci tuh. Coba pecinya dibuka. Nah itu ada sama bawa sejajar mana? Mana? Ya udah sejajar. Roti Pak. Rotinya kotak banget ya. Rotinya nggak terlalu kotak. Nah, habis kita, jadi itu yang udah dapat aplikasi Desmos itu sejajar, itu di ini ya, di screenshot dikirim di grup juga. Udah. Oke. Nah, sekarang kita kuis. Ya, kuisnya 5 menit aja. 5 menit aja. Langsung 5 menit. 5 menit ya. Saya kirim linknya di grup. Itu tuh udah dapat dua tuh. Udah 3 no. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Langsung aja set gitu. 5 menit. Pilihan ganda soalnya cuma 3. Ayo kuis. Bisa kembalinya nggak? Bisa. 5 menit. Langsung kirim kalau udah. Baju boleh nggak Pak? Ini bukannya punya. Udah ya, cukup. Ya, udah cukup. Nanti saya tinggal launching nilai-nilainya ya. Terus, nah ini yang tadi kasus yang udah ya, udah selesai? Belum Pak. Belum baru masukin. Udah ya? Ya. Ya.
Inputnya seharga sekarang adalah 21.200.000. Cara ngerjainnya itu sama ya. Ini cara ngerjainnya. Y-nya itu kurun waktu, X-nya kurun waktu, Y-nya harga rupiah. Lalu pakai rumus Y sama dengan MX plus C. MX plus C. M-nya itu jadinya si gradien. Gradien itu kemiringannya yang 100.000 dikali 12. 12 itu 1 tahun, ya. Lalu tinggal ditambahin sama 20 juta. Dapatnya adalah 21.200.000. Maka harga akun tersebut setelah 1 tahun atau 12 bulan 21.200.000. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita seharian ini kita belajar apa aja selama 2 jam? Pak. Ya boleh. Gradien F bisa ditentukan hanya dengan melihat koefisien X pada bentuk garis Y pada Fx sama C. Garis yang memiliki gradien sama adalah garis yang sejajar. Bisa ngomong? Atau sini? Bisa. Gimana? Gradien bisa ditentukan hanya dengan melihat koefisien X pada bentuk garis Y sama dengan MX plus C. Garis yang memiliki gradien sama adalah garis yang sejajar. Coba Davino, satu lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tadi kita belajar apa? Enggak. Ya udah. Nah ini ya, saya bacain sedikit lagi. Jangan pernah berpikir bahwa matematika tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena matematika sebenarnya sangat dekat dengan kita, ya. Seperti contoh dunia tadi, ya. Pertemuan berikutnya itu, kalau tadi itu garis yang sejajar, kalau yang sekarang itu persamaan garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu gambarnya gimana? Satu ke sini ya. Lambangnya adalah siku. Ini namanya tegak lurus. Kalian silahkan cari informasi tentang persamaan garis yang tegak lurus buat JPR ya. Udah? Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang tinggal kita siap diberesin dulu.